Baik rekan-rekan, saya mau berikan tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi WPS secara khusus yang tentang Excel. Nah, bagaimana caranya kita menulis, kemudian mengedit, membuat tabel, dan juga menggunakan fitur-fitur yang ada, lalu bisa mencetak. Itu dulu, nanti akan ada sesi selanjutnya. Yang pertama, bagaimana cara kita menulis. Letakkan saja kursor itu seperti ini, misalnya ini. Kalau sudah ada tanda hijau begini berarti ini sudah bisa diklik saja, klik 2 kali maka akan muncul FX seperti ini. Nah, apa yang kita tulis di sini itu nanti akan muncul di sini. Misalnya sini adalah salinan. Kita enter maka kalau kita enter maka di sini akan muncul kata salinan. Nah, begitu cara menuliskan sesuatu di Excel. Kemudian kalau kita mau mengubah secara keseluruhan cukup dengan klik sekali, kemudian kita rubah yang ada di sini, misalnya begini, kita ubah apa saja yang tertulis di sini. Ketika kita enter maka itu akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita bisa menuliskan, kita akan mengeditnya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan mengedit. Caranya adalah kita keluarkan dulu fitur-fitur yang disediakan. Kita akan klik yang ini, titik 4 ini, kotak 4 ini akan mengeluarkan fitur-fitur yang kita butuhkan. Fitur-fiturnya dikelompokkan menjadi depan, berkas, lihat, sisip, data, dan tinjau. Kita pelajari dulu yang pertama yang tentang depan. Depan kalau kita melihat dari paling atas itu misalnya rata teks, kita klik. Nah, tandanya harus ada seperti ini. Atau misalnya kita mau supaya sama yang di bawah, kita bisa dua-duanya. Jadi bisa seperti ini, hanya kita bisa geser dengan cara yang kotak hijau itu. Kemudian misalnya kita mau pilih dengan ukuran 12 atau ukuran 14. Kemudian ini tanda mundur lagi. Apakah kita mau menggunakan Arial atau bentuk yang lain, kita bisa pilih. Lalu kita juga bisa memilih untuk misalnya kita mau boldkan, mau dalam tulisan yang bentuk besar begini, atau kita mau, kalau kita klik sekali lagi akan kembali, kemudian kita klik italic ini akan menjadi miring. Kemudian kita bisa ulangi, kita kalau klik 2 kali begini akan hilang apa yang kita kerjakan. Kemudian kalau kita geser ke bawah maka ada ini warna teks. Warna teks ini bisa dirubah-rubah, misalnya untuk dalam mengedit sesuatu kita bisa kasih warna lain dulu. Kemudian kita juga bisa mengubah warna isi selnya ini. Misalnya kita mau menggunakan warna biru, lalu supaya kontras kita misalnya menggunakan warna merah. Cuman warna merah biasanya kalau untuk di Indonesia seringkali itu diidentikan dengan marah, jadi lebih baik kita mencari warna lain, misalnya warna putih. Jadi kita sudah bisa menggunakan. Nah, dengan klik ini maka akan diberikan banyak pilihan warna. Ini juga akan diberikan pilihan banyak warna. Nah, kalau ini tanda ini adalah tanda menghapus warnanya. Jadi kembali kepada yang misalnya ini, kita mau hilangkan warna birunya, tinggal kita klik saja maka dia akan kembali. Nah, kenapa tulisannya hilang? Karena tulisannya warna putih. Kalau misalnya kita kembalikan warna biru maka akan muncul lagi. Itu cara membuatnya. Nah, bagaimana caranya supaya kata tulis ini ada di sebelah kiri sini atau berada di sebelah yang kita inginkan? Caranya adalah, kalau perhatikan kata tulis ini yang saya sudah blok, kemudian saya akan bisa mengubahnya seperti yang di sini. Cara lebih mudahnya kita klik yang 3 ini. Ketika kita klik yang 3, kita tinggal pilih dari antara 9 pilihan. Kalau kita klik seperti ini maka dia akan ke sini sama seperti bentuk ini. Kalau kita klik yang ini maka akan menjadi ke bawah. Kalau kita misalnya mau benar-benar ada di tengah-tengah, kita klik saja ini. Itu cara untuk mengedit posisi rata kanan atau kiri. Kemudian bagaimana caranya membuat ini, ubah ini kan tidak masuk dalam kolom. Bagaimana supaya ubah ini masuk dalam kolom? Maka lebih amannya kalau kita blok lagi sekali lagi semuanya. Kita pilih salah satu dari antara yang ada ini. Ada banyak pilihan sebenarnya, tapi kita pastikan kalau mau kita isi semua garis-garis itu dengan ada garisnya, maka kita klik saja yang ini. Ini kan tandanya semua ada garisnya. Kita klik maka semuanya ada garisnya. Karena tadi ubah itu tidak, maka menghilangkan secara keseluruhan. Kita klik sekali lagi lalu muncullah garisnya. Bagaimana supaya yang di paling luar itu garisnya lebih tebal? Kita klik saja ini pilihannya, maka garis yang di luar dan tebal. Kalau yang ini nanti ketika kita print ini tidak muncul karena ini hanya garis bantu saja.
Sebenarnya bisa kita hilangkan juga kalau kita mau, tapi untuk kerja lebih baik kalau ini selalu ada. Kemudian kita masuk ke ini, kita sudah tahu batasnya, kemudian kita akan melihat yang ini. Bagaimana supaya ini kan kata melakukan bungkus. Bungkus ini G-nya kan hilang ini. Kenapa? Karena terpotong oleh kolom yang terlalu kecil. Bagaimana supaya ini dan semua kolom yang ada di sana itu pas tingginya? Maka kita klik saja ini, maka seluruh baris 2 ini akan diedit. Caranya adalah pilih saja salah satu dari antara yang ini. Paskan tingginya. Kalau kita paskan tingginya, maka G sini nanti akan kelihatan garis ke bawahnya. Kita klik. Nah, ini dia muncul. Ini pas betul. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Sebaliknya, kalau yang tulisan ini ada space kosong terlalu besar, kita bisa klik lagi. Apakah kita hanya mau yang ini saja atau mau seluruh baris, kita bisa lakukan. Paskan tinggi, kita klik, maka dia akan pas tingginya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau misalnya ini kata melakukan bungkus atau teks atau lebar kolom, ini kan sebenarnya ini nabrak. Kelebihan dia lebih panjang tulisan atau teksnya daripada kolom selnya ini. Jadi bagaimana caranya supaya tulisan ini ke bawah, atau kalau kita mau misalnya kita geser ini, kita klik, kita geser, ya ini bisa seperti ini. Tapi kalau seperti ini semua kemudian tulisan kita panjang-panjang, akan berapa panjang ke sana. Kadang-kadang kita menginginkan supaya mulai dari kata atau ini ke bawah saja. Nah, caranya adalah begini. Klik saja ini, kemudian bungkus teks di wrap kalau dalam yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dia sudah akan seperti ini. Bagaimana kalau misalnya saya mau supaya kata tulisan ini juga masuk ke sini seperti ini. Rata teks ini kan 2 baris menjadi 1. Caranya adalah kita blok, kita garis menjadi seperti itu, kemudian kita gabung. Nah, ini sudah akan menjadi gabung. Itu cara menggunakannya. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, kalau angka-angka kita nanti belajar waktu di bendahara lebih banyak, isi juga akan nanti kita ke sana. Kalau hapus tag ya sudah tinggal hapus. Nah, bagaimana sebenarnya kita juga bisa membuat ukuran misalnya supaya yang kolom ini dengan kolom ini sama lebarnya. Bagaimana caranya supaya lebarnya jangan berbeda-beda. Jadi misalnya saya menginginkan kolom, ini saya mesti ya. Misalnya kolom ini semua walaupun 3 ini kan berbeda nih. Ini paling lebar. Saya pengen supaya semuanya ini sama. Kita blok dulu 3, baru kita klik di sini, kita tarik, klik, tarik. Maka semua akan sama. Ya, ini akan menjadi sama. Atau cara yang lain adalah dengan cara kita membuat ukuran di sini. Nah, kita bikin saja ukurannya di sini misalnya. Ini tingginya, karena tingginya beda-beda, maka kita biarkan saja, karena nanti kalau kita paksakan ini akan kembali lagi ditarik menutupi. Nah, ini sudah sama. Kalau kita melihat sudah 12,8 sekian-sekian. Itu caranya kita memastikan ukurannya. Kemudian lebih lanjut lagi, kalau pelukis format itu nanti kita akan secara khusus pelajari, tetapi kita akan kalau menghapus sel, format sel, itu nanti kita di bagian belakang kita akan mempelajarinya. Itu dulu yang bagian depan. Yang satu lagi yang perlu saya tambahkan sebelum ke sesi selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya saya bisa mencetak atau memprint. Ya sudah, diklik saja print, kemudian kita bisa, kalau toolbar ini artinya lembar, karena di depan tadi itu sebenarnya ada beberapa lembar, atau kita hanya mau cetak semua buku, semua lembar, atau hanya toolbar saja, atau kita hanya mau yang kita pilih, yang kita blok saja. Itu kita kemudian bisa klik dan akan tercetak. Pastikan bahwa sudah terinstall alat kita dengan print yang kita punya. Itu dulu. Selamat mencoba. God bless.